Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada siyama Ramadan ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur pada Allah. Suasana Ramadan di pertengahan ini menggambarkan akan suburnya cara berpikir kita, suburnya cara kita berperasaan dengan hati kita. Karena itulah hakikat daripada kehidupan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswah hasanah dalam kehidupan kita. Ada maqalah al-Arabiyah memberitahukan kepada kita limadza kunna nasumu Ramadan, kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, li'anna lil insani al-anfus allati tatakawwanu min aqlin wa qalbin wa hawa'an nafas. Karena dalam diri manusia ada yang namanya al-anfus, jamak dari nafas yang artinya adalah jiwa. Dan jiwa itu mencakup akal, hati, dan hawa nafsu. Nah, berpuasa di bulan suci Ramadan, hakikatnya bagaimana menyuburkan cara berpikir kita yang jernih. Menyuburkan hati kita yang begitu halus, empati, dan tumbuh, kemudian saling kita merasakan berbagi pada orang lain. Inilah hakikatnya di dalam kita memahami diri manusia. Coba kita rasakan ketika akal kemudian liar dan kemudian berpikir negatif, perasaan hati kemudian tidak tumbuh empati pada orang lain, yang terjadi apa? Banyak manusia yang tidak seperti manusia. Disinilah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan di dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Allah mengatakan kepada kita, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya demi jiwa manusia yang Allah luruskan padanya, kemudian Allah ilhamkan, Allah sandingkan dengan jiwa manusia dua kekuatan yang bertolak belakang. Yang pertama adalah fujur, jahat. Kemudian yang kedua adalah takwa, tunduk patuh. Allah memberikan kebebasan kepada kita karena Allah sudah melengkapi manusia dengan tiga esensi penting dalam jiwa manusia, yaitu akal, hati, dan hawa nafsu. Allah beri kebebasan, kita suruh memilih. Apakah kita kemudian ikut serta dengan kejahatan kita, atau kita barangkali tunduk patuh dengan kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama Ramadan terasa kita tunduk patuh. Akal kita turunkan jenak dari hal-hal yang negatif. Hati kita turunkan sejenak. Bahkan kemudian melalui sejenak ini akan menjadi sifat yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika akal dan hati kaum muslimin muslimat, ketika akal dan hati ini kuat, karena memiliki kekuatan yang luar biasa dengan nilai-nilai positif itu, maka akal dan hati akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Akan tetapi kalau akal dan hati tidak tumbuh subur dengan nilai-nilai positif, bisa-bisa hawa nafsu akan mengendalikan akal dan hati manusia, sehingga manusia kecenderungan pada perbuatan jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan dalam ayat itu, ketika kita mampu mensuburkan akal dan hati dengan nilai-nilai positif dan mengendalikan hawa nafsu, Allah memberitahukan kepada kita qad aflah,
Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah mereka-mereka yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, merugilah mereka-mereka yang mengotori jiwa. Itu yang pertama, kaum muslimin muslimat. Kemudian yang kedua, limadza kunna nasumu Ramadan? Kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah litaqwiyatil akhlaqil karimah, untuk menguatkan akhlak karimah yang diturunkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, bahwa masyarakat dahulu memiliki akhlak, tapi akhlaknya tidak sempurna, maka disempurnakanlah oleh Rasulullah, dan itulah yang disebut dengan al-akhlakul karimah. Puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa Ramadan menyuruh kita untuk menguatkan akhlak karimah. Satu di antara al-akhlakul karimah yaitu sabar. Kita disuruh untuk sabar karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Karena sabar itu selalu membantu kita untuk mengantarkan setiap perbuatan. Maka perbuatan kita akan menjadi sukses. Perbuatan kita akan menjadi amal soleh. Perbuatan kita akan mampu kita petik hasilnya karena dengan kesabaran-kesabaran kita. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya sabar, tapi kita juga dituntut untuk jujur. Coba kita rasakan, Ramadan tidak hanya kita berpuasa menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi kita disuruh untuk menguatkan nilai-nilai kejujuran sebagai bentuk dari al-akhlakul karimah. Kadang kita kalau merasa tidak jujur dalam berkata, Rasulullah menyuruh kita, inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Ketika perilaku kita mengantarkan kepada ketidakjujuran, inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Nah, disinilah kaum muslimin, muslimat, mari bersama-sama bahwa berpuasa menguatkan nilai-nilai al-akhlakul karimah, salah satunya adalah kejujuran. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang alur dan pola orang-orang yang jujur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisidqi." Kalian semuanya hidup harus selalu dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kalian dengan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarah dan mengantarkan kepada kita dengan surga. Berarti surga dipenuhi dengan orang-orang yang jujur, dan tidak mungkin orang-orang yang tidak jujur akan masuk surga. Rasulullah meneruskan dalam hadisnya itu, iyyakum wal kadzib, kalian semuanya hindari bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan mengarah dan mengantarkan pada kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kerusakan itu mengarah kepada neraka. Coba kita lihat dalam sebuah keluarga kecil di mana ada tumbuh tidak harmonis antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, yang dilihat pertama kali adalah ketidakjujuran. Maka dari itu berpuasa akan sangat senang karena menguatkan al-akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir dari akhlakul karimah adalah empati, peduli terhadap nilai-nilai sosial, terhadap masyarakat kita yang kurang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal?" Sedekah kapan yang paling afdal itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawabnya, sedaqatun fi Ramadan, sedekah di waktu di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita tumbuhkan empati kita melalui puasa Ramadan dengan berbagi zakat kita, infak kita, sedekah kita.
kita berbagi dengan mereka-mereka yang kurang beruntung, yang akhirnya insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu ukhuwah Islamiyah karena kita bisa berbagi dengan mereka. Semoga melalui Ramadan ini yang pertama tumbuh subur akal dan hati kita untuk mengendalikan hawa nafsu, dan semoga pula kita menguatkan akhlak kita al-karimah. Nashkurukum nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.